Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak RT beserta jajarannya, yang saya hormati mantan Kadis Kepala Desa Pajar, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak dari KUA Kecamatan Sajira, yang saya hormati para calon Kepala Desa Pajar, para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam acara penyampaian visi misi calon kepala desa Pajar. Salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Sayyidina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Tak lupa pula kepada keluarganya, pada sahabatnya, serta kita sekalian. Baiklah, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan pada pagi hari yang berbahagia ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua prakata dari panitia, yang ketiga sambutan, yang keempat penyampaian visi misi, yang kelima penutup atau doa. Untuk memperlancar, marilah kita membacakan lapan basmalah bersama-sama. Sebelum acara dimulai, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri kembali. Acara yang kedua yaitu prakata dari panitia. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ad-dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kami hormati unsur Muspika Kecamatan Sajira. Dalam kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bapak Camat. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir, serta Kepala KUA Kecamatan Sajira. Hatur nuhun Bapak, dan dari unsur Kapolsek dan Ramil Sub Panitia Kecamatan. Tak lupa pelaksana tugas Kepala Desa Paja, Ketua BPD dan kelembagaan desa lainnya, demisioner Kepala Desa Paja, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang sangat antusias hadir pada kegiatan hari ini. Para calon kepala desa dari masing-masing nomor urut 1, 2, dan 3 dapat kita saksikan betapa gagahnya beliau-beliau ini, kewibawanya beliau-beliau ini, seakan mereka menunjukkan kesiapannya memimpin mengemban amanah desa Paja ini. Izinkan saya pribadi selaku perwakilan dari panitia pemilihan kepala desa serentak Desa Paja menyampaikan pertama ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh stakeholder, seluruh orang tua yang tak bosan memberikan saran, masukan kepada kami selaku panitia yang dirasa sangat banyak kekurangan ini. Kami tidak pernah lelah Pak untuk selalu belajar dan terus belajar demi terciptanya, terselenggaranya pemilihan kepala desa Paja yang aman, damai, dan sukses, tentunya sesuai harapan masing-masing. Nah, dalam kegiatan ini, pada hari ini kita akan menyelenggarakan penyampaian visi dan misi masing-masing calon. Tentunya dapat Bapak Ibu ketahui apa itu visi dan misi. Visi merupakan tujuan atau cita-cita yang dibuat oleh individu atau kelompok untuk mencapai kesuksesan tersebut. Adapun misi adalah pengejawantahan atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai visi tersebut. Jadi visi dan misi ini adalah satu kesatuan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, nampaknya pada kesempatan hari ini akan ditunjukkan, akan diperlihatkan kepada kita semua dari masing-masing calon ide dan gagasan yang sudah beliau-beliau buat akan dituangkan, akan disajikan di hadapan kita semua. Ini akan menjadi nilai plus bagi para masing-masing calon karena akan disaksikan langsung oleh kita para audiens dan panelis semuanya. Tentunya tak banyak yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, atas kesalahan tutur kata saya memohon untuk dimaklumi. Itu saja yang bisa disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Camat kepadanya. KPM silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan pembina
Kecamatan, Pak Dambani atau yang mewakili, Pak Kapolsek atau yang mewakili, yang saya hormati panitia kecamatan serta jajaran, yang saya hormati panitia Pilkades Desa Ajar, yang saya hormati juga para calon. Alhamdulillah semuanya sudah segar tampil dan siap membahas program. Mudah-mudahan semuanya sesuai berjalan yang diharapkan. Juga yang saya hormati para RT RW, tidak lupa pada yang saya hormati Ketua BPD beserta jajaran, yang saya hormati para kesemuran, tokoh masyarakat, alim ulama yang hadir dalam acara kegiatan visi misi calon kepala desa. Salawat serta salam semoga Allah curah limpahkan hari pimpinan kita dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, pada sahabatnya, juga kepada kita umatnya di akhir zaman. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, tahapan demi tahapan sudah dilaksanakan oleh panitia Pilkades Desa pada ini. Nah, dalam hal ini mari kita bersama-sama nanti kita simak dalam acara visi misi calon kepala desa. Pada intinya kalau kita garis bawahi, birokrasi pemerintah semuanya memiliki regulasi, memiliki aturannya. Kita masuk dalam birokrasi pemerintah, jadi kita sudah digaris atau kita sudah dipakai oleh aturan. Ketika aturan ditetapkan dan disahkan, di depannya itu ada hukum yang memberi. Nah, makanya kalau kita menjalankan roda pemerintahan keluar dari jalurnya akan kena hukum. Nah, ini perlu diwaspadai. Juga perlu saya sampaikan kepada calon kepala desa yang tiga ini, silakan visi misi Anda sampaikan kepada masyarakat, dan ada satu yang tidak boleh dilaksanakan oleh calon kepala desa. Intinya seperti ini, ketika saya jadi lamun abdi dipilih ke masyarakat, masyarakat ulah mayar pajak, itu bertentangan dengan hukum, itu masuk dalam ranah pidana. Awas ya, jangan ke depan siapapun dimanapun, itu nggak boleh, nggak boleh. Yang keduanya juga perlu saya sampaikan, ketika nanti calon kades ini siapapun yang terpilih, itu adalah pilihan masyarakat. Hak-hak yang lainnya nanti sudah diatur dalam aturannya. Jadi ketika ada kekeliruan atau kurang kesepahaman, di sini ada panitia, ada subkepanitia, ada pembina, tinggal dikonsultasikan. Nah, makanya ketika dalam penetapan, terutama di dalam DPR, daftar pemilih sementara, nah, nanti oleh panitia silakan daftar pemilih sementara, kalau sudah dilaksanakan diserahkan kepada calon. Nanti calon akan membuka siapa saja di RT ini, di RW ini yang belum terdaftar. Nanti kalau sudah dikasih waktu sampai tanggal sekian, jam sekian, kembalikan lagi kepada panitia. Nanti oleh panitia dikawal lagi, nanti diserahkan lagi. Apabila sudah final semuanya, itu perlu disikapi oleh bersama untuk diambil kesepakatan. Ketika diambil kesepakatan, jangan sampai ada yang mengungkit-ungkit lagi, sebab di situ dituangkan di dalam berita acara. Yang perlu saya sampaikan juga kepada para calon, saya kasih contoh Bapak dan Ibu. Kita dalam melakukan suatu kegiatan, contohnya bahasa orang nama kalau main bola, pemain mah tenan naon, penonton yang nyetak bola. Nah ini perlu digarisbawahi oleh calon. Mana yang perlu artinya disampaikan, mana yang tidak perlu. Tim sukses mungkin sudah ada batasan-batasan oleh calon kepala desa. Silahkan adu program, silahkan. Nah itu untuk disampaikan oleh kepada tim sukses. Nah di sini saya perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan dan nanti juga akan dipertanyakan oleh tim panelis. Apabila nanti saudara terpilih jadi kepala desa, apakah Anda mungkin program yang Anda waktu visi misi akan dijalankan? Ketika Anda jadi, mungkin anggaran juga terbatas. Nah
nanti akan seperti apa. Nah, nanti juga akan ada lagi mungkin ketika Anda jadi kepala desa, ini yang perlu segera disikapi. Kadang-kadang begini, masyarakat anu nyeri huntu oke, so kadang-kadang kita nanya ke jaro yang sejati mah. Lamun di jaro diundang ke tengah penting amuk-amukan, berarti jaro kita teu amanah. Itu intinya seperti itu. Enggak bakal ayah kita menurutnya para calon bakal kepanggil. Pasti masyarakat umuriang ya tadi mau nage pasti kemana jaro ulang. Komo lamun nandatangankeun SKTMBG karena saya tahu. Sebab ulang tujuan ulang adalah meren ulang ngajalankan amanah di masyarakat. Saya doakanlah semuanya supaya artinya bisa mencikapi seperti itu. Untuk selanjutnya juga perlu saya sampaikan bahwa kita di tahun-tahun 2019, 2020, 2021, 2022 bahwa kita itu terkena penyakit COVID yaitu sifatnya nasional malah di dunia. Nah sekarang kita sudah sedikit mengerucut, mudah-mudahan penyakit itu hilang. Dan di situ ada anggaran negara yang perlu dialokasikan ke situ. Nah sekarang juga perlu disampaikan, kemarin masalah COVID, sekarang masalah stunting itu perlu dipikirkan oleh kita bersama. Nah mungkin nanti ketika ini beres bisa dilaksanakan, para kepala desa di kecamatan saja akan dilantik sebagai bapak asuh anak stunting. Ya, nanti harus punya data nanti anak yang gizi buruk dan stunting. Stunting itu apa sih? Pokoknya nanti ada dipertanyakan, mungkin di sini dari kecamatan juga ada Ibu Ida nanti mempunyai. Nah intinya seperti itu perlu saya sampaikan. Ketika pelaksanaan dalam tahapan-tahapannya nanti, ketika dalam waktunya, mari kita bersama-sama sikapi bersama. Tujuan kita mulia, manfaat, maslahat untuk masyarakat desa aja. Itu saja, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Camat. Selanjutnya sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolsek atau yang mewakili adanya. Langsung. Sambutan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Danwan dan Ramil yang atau yang mewakilinya karya kami. Langsung aja, nanti dia dalam kenali saja. Acara selanjutnya yaitu acara pokok penyampaian visi misi calon kepala desa Paja sekaligus tanggapan dan tanya jawab dari penulis. Saya serahkan kepada Bapak Ali. Silakan. Baik, sebelum dimulai, saya mau tanya kesiapan para calon sudah pada siap? Kita mulai berdasarkan nomor urut ya. Untuk lokasi pemaparan calon beralih ke sini. Oke. Kalau sudah siap, silakan saya persilakan kepada calon nomor urut 1 atas nama Muhammad Nasrullah untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu dan tempat dipersilakan. Agar menjadi perhatian para hadirin bapak-bapak ibu-ibu, karena ini momen yang penting untuk didengarkan, untuk disimak, bisa menempatkan diri masing-masing sesuai dengan kemampuan mendengar dan melihat. Biar dia cair supaya mata kamu tadi. Ya. Kali saya ada Cair. Tenang baik. baik, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat
Sajira, yang saya hormati Bapak Kapolsek yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kanit, Bapak Kabinmas, tak lupa juga Bapak dan Ramil yang dalam hal ini diwakili. Yang saya hormati Kepala Desa Paja, pelaksana tugas Kepala Desa Paja yang alhamdulillah beliau hadir, juga Kepala Desa Dimisioner Bapak Suherman yang sudah berjasa dalam hal ini membangun Desa Paja menjadi lebih baik. Tak lupa juga buat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajira, juga Ketua DPD beserta jajaran, serta yang saya hormati panitia Pilkades Desa Paja, serta para hadirin yang juga memang hadir ikut antusias untuk memberikan semangat kepada kami, kepada ketiga calon kepala desa Paja nantinya. Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam hal ini kita biasa kumpul bareng di tempat alhamdulillah cukup cukup bisa rapi gitu. Mudah-mudahan acara ini bisa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat senaran salam semoga tercurah ke junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan saya memperkenalkan diri dulu. Saya nama Muhammad Nasrullah yang dalam hal ini sebagai calon kepala desa nomor urut 1 yang lahir pada Lebak 12 Mei 1978. Izin saya mencontek sedikit Pak Camat. Ya. Alamat Desa Paja, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, beragama Islam dengan riwayat pendidikan SDN 2 Paja, lanjut ke SMPN 1 Sajira, juga dilanjutkan ke SMA 3 Rekas Bitung. Adapun riwayat organisasi, saya pernah menjabat masih dalam hal ini karena memang aturan belum menyebutkan bahwa saya harus mundur dari Ketua Karang Taruna gitu ya. Karena memang saya membaca bahwa di dalam Perbu siap mengundurkan diri pada saat terpilih. Juga Ketua Kelompok Tani Hutan yang memang alhamdulillah kami mendapatkan program dari pemerintah yang sampai saat ini masih berjalan. Adapun saya sebagai calon nomor urut 1 ingin menyampaikan visi misi saya ke depan untuk apabila saya terpilih untuk melaksanakan program kerja saya. Saya sebagai calon kepala desa Paja yang nantinya pada saat terpilih saya akan menjalankan tugas dan fungsi saya dan melanjutkan program-program yang baik dari Bapak Kepala Desa sebelumnya. Juga akan membuat terobosan-terobosan yang memang akan saya lakukan untuk kepentingan masyarakat. Sebagai pendahuluan, terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Membangun kemandirian desa dalam kerangka desa membangun harus dimulai dari proses perencanaan yang baik dan diikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Pembangunan pedesaan yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan, melainkan merupakan hasil dari penentuan
pilihan-pilihan prioritas kegiatan bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik dalam konteks membangun desa. Kewenangan lokal berskala desa telah diatur melalui Permendes PDT nomor 1 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa kriteria kewenangan desa lokal berskala desa. Adapun maksud dan tujuan dari disusunnya visi misi ini, yaitu sebagai syarat untuk mengikuti proses pencalonan dan pemilihan kepala desa pajak Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak tahun 2022. Yang kedua yaitu juga tak lupa sebagai sebuah konsep pemikiran untuk dijadikan dasar dalam perencanaan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa pajak apabila terpilih sebagai kepala desa pajak tahun 2022-2028. Adapun sebagai landasan dalam visi misi tersebut, saya mengambil dari profil desa, yaitu desa pajak ini memiliki 3 RW, 7 RT, dengan jumlah penduduk berdasarkan profil desa yang ada di desa pajak yang berjumlah 1.902 dan memiliki luas wilayah 624 hektar dengan meliputi dari tanah pesawahan, tanah kering, tanah perkebunan dan fasilitas umum lainnya. Sebagai sasaran tujuan, bidang pemerintahan desa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, transparan dan amanah. Selain itu, pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah dan ramah. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa baik dalam bidang pelayanan maupun bidang keuangan, juga terkait administrasi. Bidang pembangunan, yaitu terbentuknya masyarakat yang berakhlakul karimah, yaitu sebagai pembangunan secara sumber daya manusia. Juga pembangunan secara infrastruktur serta pembangunan secara prestasi. Selain itu, saya juga menyasar pada tujuan saya yang untuk menopang kemandirian desa, yaitu di bidang pertanian dan peternakan. Saya sebagai ketua kelompok tani hutan sudah beberapa kali melakukan sosialisasi dengan kawan-kawan di para petani bahwa memang ketika kita bertani ya memang bagusnya kita sekalian beternak, karena memang banyak hal-hal yang bisa bermanfaat akibat persilangan antara peternak dan petani. Contohnya bisa dijadikan pupuk buat tanaman-tanaman yang memang dia urus. Selain itu, saya juga akan mencoba mengoptimalkan badan usaha milik desa sebagai pendorong untuk kemandirian tersebut. Karena memang saya juga sering mendengar dari keluhan dari para petani bahwa ketika kita mencoba bertani dengan skala besar, kami kesulitan dengan buat pasar, maka dalam hal ini BUMDes bisa dijadikan tempat sebagai dijadikan wadah sebagai memberikan solusi buat masyarakat terkait pasar. Selain itu, bidang sosial dan kemasyarakatan. Terkait sosial dan kemasyarakatan, saya tetap akan selaras dengan program unggulan Kabupaten Lebak, yaitu Lebak Sehat, Lebak Cerdas, juga Lebak Sejahtera. Karena memang itulah yang nantinya akan menjadikan kita menjadi desa yang memang bisa dikatakan maju. Izin menyampaikan visi saya nanti ketika saya terpilih. Saya menyusun, yaitu visi saya itu menuju desa pajak yang maju, mandiri, berdaya saing,
dalam peningkatan pembangunan desa dan pembangunan sektor pertanian, usaha mandiri, serta teknologi sarana pedesaan yang menjunjung tinggi unsur kebudayaan. Dalam hal melaksanakan visi tersebut, saya juga menyusun misi untuk melakukan langkah-langkah melaksanakan pemerintahan yang transparan, terbuka, ramah, dan nyaman. Selain itu, pelaksanaan penggunaan anggaran yang memang tepat sasaran, mengedepankan gotong royong dan musyawarah untuk mufakat dalam kehidupan sehari-hari, memfasilitasi kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif masyarakat, meningkatkan percepatan perekonomian sebagai dampak pandemi COVID-19 dengan memberikan pembinaan kepada usaha UMKM. Selain itu, meningkatkan prestasi warga masyarakat dengan memberikan support kepada warga masyarakat yang berprestasi. Juga saya akan mendorong dan mensosialisasikan kepada masyarakat yang memang masih buta aksara. Nanti saya akan mencoba membuat terobosan untuk mendorong pendidikan secara paket gitu ya, secara paket untuk warga-warga yang memang sudah tua tapi belum bisa membaca, supaya keinginan untuk maju tidak hanya untuk anak-anak muda saja. Selain itu, mendorong optimalisasi BUMDes sebagai wadah menuju desa dan desa mandiri dengan memberikan tambahan permodalan kepada BUMDes sesuai dengan aturan yang memang nanti diatur oleh pemerintah berdasarkan dokumen penyusunan anggaran pemerintah. Dalam rangka melakukan dan menjelaskan terhadap visi-misi yang saya tadi sebutkan, maka saya akan merencanakan program kerja, yaitu tadi di bidang pemerintahan desa dengan peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa dan transparansi informasi keuangan kepada masyarakat. Selain itu juga saya apabila terpilih nanti akan meningkatkan sinergitas kinerja dengan Badan Permusyawaratan Desa. Di bidang pembangunan tadi sudah saya sebutkan bahwa pembangunan yang akan saya laksanakan yaitu selain dari pembangunan sumber daya manusianya, juga pembangunan secara infrastruktur, juga pembangunan sarana transportasi, karena memang ya di kita masih kesulitan, termasuk dan nanti juga masuk ke ranah masuk ke tujuan saya kepada lemak sehat juga, maka sarana transportasi saya akan bermusyawarah dengan masyarakat dan BPD kalau memang diperlukan akan diadakan mobil siaga desa. Selain itu juga di bidang pertanian, di bidang pertanian langkah-langkah yang akan saya tempuh adalah melakukan pembinaan kepada kelompok-kelompok tani, juga menyediakan bibit-bibit yang memang dibutuhkan oleh para petani. Selain itu juga ketersediaan membantu melakukan ketersediaan pupuk bersubsidi yang memang sering juga dikeluhkan oleh para petani. Secara bidang sosial dan kemasyarakatan, tadi saya sudah menyebutkan bahwa program unggulan Kabupaten Lebak, yaitu Lebak Sehat, Lebak Cerdas, serta Lebak Sejahtera, itulah yang akan menjadi saya prioritaskan. Dengan contoh dari Lebak Sehat, saya tadi mendorong untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat serta bekerja sama memfasilitasi masyarakat untuk melaporkan kepada pihak puskesmas terkait
stunting gitu. Selain itu juga terkait lebak sehat, masih itu tadi yang saya sampaikan bahwa saya akan bermusyawarah dengan BPD dan masyarakat. Kalau memang masyarakat secara ininya sudah memerlukan, saya akan menganggarkan untuk pengadaan modul siaga desa. Selain itu terkait lebak cerdas, program-program yang saya akan laksanakan yaitu pengoptimalan untuk pendidikan anak usia dini. Untuk anak-anak yang memang masuk ke usia sekolah, ya memang harus didorong untuk diberikan pendidikan usia dini di PAUD yang memang udah ada di Pajak. Selain itu juga saya juga apa yang tadi saya sampaikan untuk mengajak masyarakat yang memang sudah masuk kategori lanjut usia yang belum bisa membaca menulis untuk kembali masyarakat tersebut mau membaca lah intinya. Terkait lebak sejahtera, karena memang terkait kesejahteraan adalah hal yang memang sering dijadikan keluhan oleh masyarakat terkait kenaikan BBM, juga dampak dari COVID-19 yang memang pekerjaannya sudah diberhentikan. Maka saya akan mencoba mengoptimalkan BUMDes itu tadi, juga mendorong masyarakat untuk cepat memberikan laporan ketika memang belum mempunyai BPJS. Sebagai penutup, saya selaku calon kepala desa nomor urut 1 mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meridhoi pencalonan saya sebagai calon kepala desa pada Kecamatan Sabira, Kabupaten Lebak, sehingga dapat melakukan dan melaksanakan apa yang saya susun dalam visi misi kepala desa Pajak dan sekaligus program kerja saya nantinya. Untuk itu memohon doa juga tak lupa kepada bapak-bapak orang masyarakat untuk bisa mendoakan saya sebagai calon kepala desa Pajak nomor urut 1. Ditutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jari. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita saksikan pemaparan visi dan misi dari calon nomor urut 1. Begitu gamblang beliau menyampaikan, tinggal balik lagi kepada kita semua selaku hadirin bisa menganalisa apa yang disampaikan oleh calon nomor urut 1. Tadi ada kata-kata yang disampaikan oleh beliau dalam bidang pemerintahan akan menciptakan pemerintahan yang cepat, mudah, dan ramah. Kita bisa menjadi saksi apabila nanti Allah terpilih bisa merealisasikan apa yang disampaikan. Karena waktu ini ya, baik, coba pertanyaan dikasih batas aja, mau per orang 3 atau per orang 2 karena kan banyak tim panelisnya. Nanti masalah pemaparan itu mah sudah dipaparkan, jadi nggak usah dibahas lagi oleh panitia. Jadi nanti yang ini aja tim panelis. Mau 1 mau 2 lah. Satu aja nanti. Beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sekarang sesi tanya jawab dari panelis dan calon nomor urut 1. Mangga. Yang ingin bertanya terlebih dahulu siapa? Sesuai itu. Gak usah pakai mic. Kita dengar. Ya. Dari situ aja. Gitu calon serak calon. Makin lama kemik.
Ayo negara aja lah. Boleh minum Pak barangkali? Izin. Mau. Kumaha gitu nih sambutan tuh. Baik. Baik, terima kasih. Mohon izin. Dari apa ya? Alhamdulillah kita semua telah menyaksikan bersama dari paparan dari calon nomor 1 yang sangat jelas, sangat lantas dengan program kerjanya ketika nanti mungkin jadi biasa di desa Pajak. Di sini yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan saya mewakili Pak Kasitom bahwa di sini adalah ada yang namanya program kerja di bidang pemerintahan. Ya apa saja yang akan Pak calon Pokulnya Pak Nasrullah apa namanya laksanakan ketika Pokul terpilih menjadi kepala desa di bidang pemerintahan. Terkadang kan gini Pak, maaf bisa dalam tanda kutip visi misi udah jelas, tapi yang dituangkan dalam dokumen ini akan tetapi terkadang manusia yang namanya manusia kalau kata agama itu KTP bersifat tagoyur berubah pada saat itu ketika terpilih mah wajib dipikirkan ya kita saja terkadang bukan sedikit Pak Camat besok Rieten ketika kepala desa terpilih merubah perangkat desa. Nah, dalam hal ini saya tanyakan kira apa saja yang akan Pak Nasrullah lakukan ketika Pak Pulak terpilih jadi kepala desa. Mungkin saya dulu. Terima kasih kepada Pak Juanda yang sub dan kecamatan yang memang alhamdulillah memberikan pertanyaan yang memang itu juga nanti yang bakal menjadi visi misi saya. Terkait pemerintahan, saya akan tadi sudah disebutkan bahwa saya akan mengoptimalkan perangkat desa yang memang tadi itu memberikan sesuai fungsi dan tupoksinya. Seperti yang memang dia di bidang pemerintahan dia melaksanakan di bidang pemerintahan, yang di bagian ekbang ya ekbang gitu. Juga lebih mengedepankan bahwa sebagai perangkat desa adalah pelayan masyarakat yang memang tentunya akan melayani masyarakat. Untuk itu saya akan mengajak teman-teman perangkat desa untuk mengedepankan salam, sapa dan senyum untuk tamu-tamu yang datang agar masyarakat merasakan nyaman dengan datangnya ke kantor desa. Itu barangkali Pak. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya Pak, tadi sekilas pada masalah disinggung terkait dengan pelayanan di desa. Terkadang ini kita jujur saja, terkadang banyak masyarakat itu datang ke kantor desa, kepala desa tidak ada. Artinya NSK pilih mah kadang-kadang juga Pak Puluknya itu tadi yang saya katakan itu berubah itu. Jadi yang kami harapkan kepada para calon kepala desa ketika terpilih, tolong layani masyarakat sesuai dengan visi misi yang ada yang telah dituangkan di dokumen ini. Itu Pak Puluknya. Ketika Pak Puluk terpilih jadi kepala desa ulah sampai masyarakatnya jarok ke mana, jarok daya gitu. Itu saja Pak Puluknya. Kita beri kampus Pak Puluk. Pak, mungkin dari apa namanya dari kasih dulu dari ekbang mangga dari pengawalan dulu mangga mungkin ini kaki biasanya ini urutan kata Pak Kapolsek ya. Urutan aja biar enak. Pada kaki biasanya ini. terima kasih atas waktunya. Di sini seolah-olah calon kepala desa yang ketiga menyampaikan visi misi saudara selaku calon kepala desa. Apa yang sudah dipaparkan sama calon nomor urut 1 yaitu Bapak Muhammad Nasrullah ini sangat luar biasa. Ini adalah nanti saudara ketika terpilih apa yang sudah dipaparkan saudara ini amanah yang sangat berat. Mudah-mudahan bisa.
Saya doakan mudah-mudahan bisa ketika saudara terpilih. Nah, saya di sini hanya sebatas menyimak aja apa yang saudara sampaikan barusan. Di sini saya di visi misi saudara ini di pembangunan akhlak. Ini terkait menyangkut dengan masalah tentang keagamaan. Saya selaku di bidang keagamaan. Mudah-mudahan saya juga bisa menyampaikannya sedikit, sekalipun sedikit ya. Nah, saudara Nasrullah selaku calon kepala desa di sini sudah tertuang yang saudara buatkan ya, visi saudara yaitu pembangunan akhlak diarahkan untuk menjadikan manusia yang berakhlakul karimah, meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang agamis dan harmonis. Yang meliputi di sini poinnya itu ada 5. Coba saya minta dipaparkan sama saudara lebih luas dan lugas. Terima kasih Bapak Kepala Kantor Urusan Agama terkait tadi membangun akhlak ke arah yang akhlakul karimah. Dalam segi pembangunan ya tadi sudah sebutkan ada segi pembangunan sumber daya manusia. Terkait pembangunan sumber daya manusia ya memang kita harus memupuk dari kecil, Pak. Kabupaten Lebak sudah memprogramkan dahulu, lupa saya tahunnya, bahwa program wajib diniyah, Pak. Program wajib diniyah. Karena saya percaya dengan masyarakat mengikuti anak-anak mengikuti program wajib diniyah, saya yakin karena memang termasuk dari bapak-bapak juga mungkin orang-orang yang mengalami pendidikan dari madrasah. Saya juga pernah mengalami pendidikan madrasah karena di madrasah lebih ke arah akhlaknya yang dibangun, Pak. Barangkali itu saja paling sedikit penjelasan dari saya untuk terkait program untuk pembangunan akhlak. Oke, terima kasih. Tadi juga saudara sudah memaparkan terkait dengan masalah buka acara ya. Lewat dari apa tadi, paket atau memang? Ya, semacam ada kegiatan apa namanya ya, les gitu Pak. Saya saya sudah ngobrol jauh sebelumnya dengan pihak-pihak yang terkait hal itu. Barangkali kata saya punya program yang memang nanti saya akan bawa ketika saya jadi kepala desa. Ada rekan saya yang memang sudah menjalankan itu di Yayasan Transmetro itu, Pak. Insya Allah hal-hal tersebut akan saya terapkan nanti karena memang saya menganggap bahwa terkait wajib bisa membaca gitu. Itu juga bisa membangun gitu, Pak. Karena memang selain juga para anak-anak, remaja, bahkan tadi itu yang lanjut usia, ya memang persoalan baca tulis itu persoalan yang sangat penting. Dengan tadi saya sebutkan bahwa saya akan mengadakan semacam ada les gitu, Pak. Les yang memang mengarah ke arah buat mengajak para ibu-ibu, para bapak-bapak yang sudah lanjut usia untuk kembali gemar membaca gitu. Dan terima kasih. Jelas ya, amanahkan untuk menjalankan salah satu akhlak di masyarakat ya. Jadi sesuai dengan hadis Rasul ya, itu berarti ini nama buistu ini utama makarimah akhlak. Tanamkanlah saudara ketika terpilih jadi calon kepala desa. Karena di sini ini adalah amanah saudara. Bukan amanah ya para penghadir di sini ya atau masyarakat saudara ya. Ini harus dituangkan, ditanamkan ya sama saudara ketika saudara terpilih selaku calon kepala desa. Juga untuk menghadapi masyarakat karena saudara ini ya selaku calon kepala desa apabila terpilih terkait dengan masalah menanamkan akhlakul karimah, berhubungan dan bersentuhan dengan masyarakat itu minimal ya
selaku calon kepala desa ini seolah-olah kan harus bisa baca tulis Al-Quran. Insya Allah sedikit, Akan Pak. tetapi saya akan ngetes sama saudara sekarang. Saya akan ngetes ke saudara Ya. pada saat ini, kenapa saudara nanti ya harus bisa membawa masyarakat dalam menjalankan salah satu amanah yang sudah saudara tuangkan di visi misi saudara. Ya. Tolong bacakan selaku calon kepala desa harus bisa baca tulis Al-Quran, akan tetapi saya minta dibacakan aja dulu. Tolong baca surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kala sawfa ta'lamun, tsumma kala sawfa ta'lamun. Kala law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunal jahim, tsumma law tarawuna tsumma law tarawuna ainal yaqin, tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Luar biasa. Insya Allah lah bisa memimpin nanti ketika di Ramadan bisa menjadi imam tarawih. Mudah-mudahan. Ini biasanya ketika saudara terpilih jadi kalau keluarga saya akan ada sebatas istilahnya. Ya masyarakat tarawih jangan. Ini adalah salah satu ya kegiatan saudara juga. Nanti untuk membawa masyarakat berkaitan dengan di sini akhlakul karimah. Ya. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan ketika nanti saudara terpilih bisa menjalankan amanah yang saudara tuangkan di visi saudara. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Camat dan seluruh yang hadir. Dalam penyusunan saya mungkin akan melihat dari sistematikanya Pak ya. Dalam penyusunan visi, misi itu adalah visi itu adalah tujuan yang akan dicapai. Sedangkan misi adalah uraian kegiatannya untuk mencapai tujuan itu. Sedangkan kegiatan programnya adalah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memenuhi misi. Sini saya lihat yang pertama pada bidang kesehatan ya, yang poin 5, memfasilitasi kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif masyarakat untuk meningkatkan percepatan perekonomian sebagai dampak pandemi COVID. Sedangkan kan COVID-nya juga itu sudah hampir selesai. Sedangkan masalah yang ada itu sekarang adalah Perekonomian. Ya, mungkin bisa dialihkan ya, tidak COVID. Terus ini juga peningkatan ekonomi. Bukan peningkatan status kesehatan masyarakat. Sebab di badan yang sehat akan ada jiwa yang kuat. Iya, jadi tidak hanya ekonomi ini, bidang kesehatan ini ekonomi karena terdampak COVID, tapi khusus untuk bidang kesehatan di sini tidak tertera. Sementara di program kegiatan terlihat bidang sosial dan kemasyarakat, membangun polindes, terus fasilitas pelayanan usia dini dan sebagainya, ini besar sebanyak 5 poin. Sementara pencantuman di misinya itu tidak ada. Mohon dikoreksi untuk pengisiannya ya, agar apa yang diprogramkan itu tercantum di misi Bapak ya. Mungkin hanya ada perubahan. Terus yang poin 6 dalam misi, meningkatkan prestasi warga masyarakat dengan memberikan support kepada warga masyarakat yang berprestasi. Jadi saya tidak lihat program kerjanya apa. Ya masyarakat yang berprestasi terek dikumahakeun. Anu paling kan beneroba di pajak, anu berprestasi jadi ranking, prestasi agama, prestasi pendidikan, prestasi kesehatan dan dikumahakeun ieu. Di penjamaran kegiatannya tidak saya lihat. Itu Bapak kan tadi bilang hanya yang buta huruf, yang tidak bisa baca tulis, itu kan diajarkan nanti dengan program paket A, B atau C. Itu kan bukan prestasi, maka itu adalah target buta huruf kan, buta huruf. Apa kaitannya gitu dengan yang berprestasi? Yang berprestasi itu kan misalkan di masyarakat pajak, yang berprestasi pinter, ranking, juara, sementara orang tuanya tidak mampu. Kan sayang kemampuan anak itu tidak dikembangkan. Akhirnya dibantu, difasilitasi. Kebetulan di pemerintahan juga kalau misalkan dia berprestasi, dia masuk perguruan tinggi negeri, dia bisa gratis untuk kuliah dan selanjutnya.
Jadi ini penjabarannya mohon direlevansikan dengan visi, misi, dan kegiatannya ya. Kemudian satu lagi tentang pendidikan, yaitu pembangunan sarana pendidikan non formal. Di sini uraiannya memberikan kepedulian yang lebih bagi para guru-guru TPA dan TPQ. TPA kira-kira formal apa ini Pak? Non formal. TPA non formal ya. Oke, kalau non formal. Berarti di pengajian-pengajian itu berarti ya maksudnya, bukan kayak anak-anak TK gitu, TPA TK bukan. Yang tercatat di depan gitu pendidikannya. Apa? Iya, yang ini yang TPA. Pembacaan Al-Quran. TPA. Pendidikan agama kayak TK yang TPA kan ada. Pengajian sesompang. Kalau TPA mah. Pengajian sesompang ya, bukan resmi yang TK yang sekolahnya ini Pak. Kalau begitu itu ada relevannya. Mungkin itu saja dari saya. Terutama yang saya prioritaskan itu masalah-masalah kesehatan itu dari tahun ke tahun itu berbeda Pak ya. Kita jangan fokus ke COVID saja. Masalah sekarang yang booming itu adalah stunting, dan yang lebih penting itu adalah perubahan perilaku. Ngerubah perilakunya ada rese. Perilaku menang loh, di bapak-bapak iya perilaku ngarokok. Saya harapkan doa ini jangan ada yang merokok. Derajat kesehatan masyarakat atau derajat kesehatan keluarga dari desa sampai nasional itu masalahnya titiknya dari perokok. Kalau mau menjadikan negara sehat, kecamatan sehat, desa sehat, tidak rokok dari geus katunjang eta hiji menerima rokok. Kenapa lah tindu lain mah misalkan dol-bondol sainaeun teu naon eta mah bisa dirubah, tapi tidak rokok nu hese ngarubahanna. Coba eureun teh eta sekian persen ti bapak-bapak eureun ngarokok. Insyaallah derajat kesehatan masyarakat itu akan meningkat di bawah standar atau bisa mencapai ukurannya dicapai. Seperti harapan rahasia di ayeuna awali narko itu niat berhenti diri sendiri karena merubah perilaku itu diniatkan dengan kesadaran. Jadi itu kayak harus prioritasan saya amanatkan itu perubahan perilaku kesehatan untuk menunjang kesehatan masyarakat. Karena masyarakat yang sehat, jiwa raganya akan kuat. Ya itu kayak mual ayam udah katakan penting-penting seperti kata pacar kalau gerak kamu itu cina iya kemudian anak kami bawa ke rumah sakit. Supaya tidak akan lagi terjadi hal seperti itu. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang calon kades sampaikan ini bisa terrealisasi dan hanya memperbaikan aja ya dari visinya biar relevan gitu sesuai ya mungkin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk menanggapi dari Jangan disampaikan dulu, silakan tanggapi. Masalah rokok paling. kenapa yang dikumpulkan? Jura janji banget Ya kalau santai ngerokok. sambil rokok Pak Calon janji mau berhenti merokok gitu. Terus ngerokok gitu. Kalau ngerokok biar santai. Insya Allah apa yang sudah ibu saya sampaikan nanti saya akan tambahkan dalam penjabaran dan program-program kerja saya yang memang dalam tadi itu masih banyak kekurangan dalam proses penyusunan. Nanti saya juga kalau saya terpilih nanti ya karena memang program visi misi tersebut nanti juga akan kita tuangkan dalam RPJMDes kalau saya terpilih. Harus. Ya, lanjut. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari keberadaan membantu tim analis yang saya hormati Pak Camat, para calon kepala desa khususnya calon nomor 1 Bapak Nasrullah. Di sini saya sama dengan Bu Ida, tidak mungkin ada pertanyaan yang lebih spesifik, tetapi hanya sedikit mengoreksi makalah yang saudara buat, karena memang makalah ini ketika saudara terpilih menjadi kepala desa
ini akan menjadi dokumen penting di desa. Ini akan diimplementasikan nanti ke RPJMdes. Jadi makalah ini harus diketahui oleh masyarakat karena memang ini tujuan daripada Bapak mencalonkan diri menjadi kepala desa Pajak. Ini sebenarnya dokumen ini yang harus diinformasikan kepada masyarakat di sini. Pertama, dalam bidang pembangunan fisik, seharusnya Bapak, silakan dicatat, seharusnya Bapak di sini menguraikan poin-poin yang akan nanti Bapak rencanakan yang akan dibangun dalam pelaksanaan pembangunan fisik ketika Bapak terpilih menjadi kepala desa Pajak. Kemudian di dalam penyusunan ini juga ada bidang ekonomi, ada bidang pertanian. Nah, saya baca poin 1. Kenapa itu BUMDes masuk pertanian? Seharusnya BUMDes itu adanya di pemberdayaan masyarakat. Jadi masukkan nanti ke pemberdayaan masyarakat. Kemudian dalam visi dan misi Bapak juga ada usaha mandiri. Di sini dalam program kerja Bapak tidak ada uraian usaha mandirinya seperti apa. Harusnya diuraikan misalkan poin 4 bidang usaha apa yang nantinya akan dilaksanakan. Itu termasuk salah satunya di dalamnya adalah BUMDes nantinya. Kemudian tadi saya sangat tertarik dengan ada di sini tentang pembangunan akhlak. Ini sangat bagus. Jadi sebelum membangun apa-apa, akhlak dulu yang dibangun supaya nanti menjadi masyarakat yang berakhlak terima. Sehingga di sini ada Bapak memasukkan ke dalam program kerja Bapak itu adalah PPA, pendidikan non formal. Satu pertanyaan saya yang sangat menggelitik yang saat ini, ada perbedaan antara pendidikan formal dengan pendidikan non formal. Silakan dijelaskan. Nanti silakan dijelaskan pendidikan formal dengan pendidikan non formal supaya masyarakat ini lebih percaya kepada program kerja Bapak. Ternyata pendidikan non formal ini seperti ini, kemudian pendidikan formal ini seperti ini, contohnya seperti apa? Itu saja mungkin yang disampaikan. Silakan, hanya satu. Terima kasih kepada tim dari penulis. Izin saya sedikit menjelaskan terkait apa yang tadi Bapak komentari terkait fisik agar dapat diuraikan secara jelas gitu ya. Terkait fisik, kenapa tidak saya perjelas? Karena memang biasanya pembangunan secara fisik itu tergantung dari skala prioritas yang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka saya tidak bisa berjanji untuk bangun ini. Nanti tentunya akan kita tanyakan kepada masyarakat. Masyarakat itu maunya seperti apa kan? Karena memang saya juga sadar kami hanya sebatas pelayan dan pengelola. Kita hanya diberikan kepercayaan masyarakat, itu uang masyarakat. Maka saya kembali mengedepankan pembangunan fisik secara partisipatif yang memang dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Intan terkait fisik itu sedikit saya jelaskan. Nanti juga mudah-mudahan ya memang kita pasti tentunya mendorong terkait apa yang program-program lain yang saya sebutkan terkait pertanian, mungkin seperti JUT-nya, jalan usaha pertaniannya. Itulah yang mungkin kita dorong ke masyarakat, ditawarkan untuk bisa disetujui secara hasil musyawarah. Terkait perbedaan formal dan non formal, karena memang seperti kita ketahui bahwa pendidikan non formal terkadang
selalu terabaikan, yang memang tidak terdata juga oleh pemerintah. Maka pendidikan non formal bagian dari yang penting yang akan saya laksanakan dan saya perhatikan untuk ke depan ketika saya mendapat amanah dari masyarakat. Karena memang seperti saya ketahui karena sering juga insentif guru ngaji yang saya ketahui gitu ya, hapunten upami salah, saya hanya mendengar ada anggaran yang turun 1 tahun sekali ya. Mudah-mudahan ketika saya menjabat diberikan amanah oleh masyarakat dengan adanya usaha dari BUMDes mungkin bisa menambah untuk memberikan gaji honor buat guru ngaji. Itu saja penginten, barangkali penjelasan saya kurang dimengerti, mohon dimaklumi karena memang masih banyak belajar gitu Pak. Terkait yang lain ya memang nanti kita susun kembali. Masih banyak sudah saya sampaikan bahwa dalam penyusunan makalah visi misi ini ya saya juga mengakui masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan bagian dari perbaikan saya nanti ke depan itu dari nasihat-nasihat dari bapak-bapak penulis ini. Terima kasih. Barangkali dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Muspika Kecamatan Sajera, yang saya hormati Ketua KUA, Panitia Pilkades, para calon bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Ini untuk calon nomor 1 atas nama Bapak Nasrullah ya. Tidak panjang lebar yang saya tanyakan masalah pembangunan sarana pendidikan non formal. Mungkin pertanyaan saya sama ke yang lain, mungkin agak sedikit berbeda. Yang saya tanyakan di sini memberikan kepedulian yang lebih bagi para guru TPA. Yang saya tanyakan kepedulian itu maksudnya apakah gaji ditingkatkan atau sarana yang lain difasilitasi gitu. Kalau nomor 1 tolong dijawab, kepedulian yang lebih bagi guru, para guru, apa itu maksudnya? Karena sini kan cuma memberikan kepedulian yang lebih bagi para guru. Kepedulian apa yang seandainya nanti calon nomor 1 terpilih jadi kepala desa itu? Ya, terima kasih Pak. Terkait tadi bahwa saya sampaikan dalam visi misi bahwa ada kepedulian yang lebih dari pemerintah. Intinya pemerintah desa ketika saya memimpin. Maka itu terkait kebutuhan yang memang kita juga tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Maka nantinya kami akan berkomunikasi dengan guru-guru ngaji apa saja yang memang mereka butuhkan untuk menopang dan membantu agar berlanjutan terhadap TPA tersebut. Udah lanjut. Kondak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat pada. Ibu Bapak, hanya satu pertanyaan saya Pak nomor 1. Jadi visi misi yang Anda buat ini di sini tidak ada program masalah keamanan. Nah, apabila saudara terpilih menjadi kepala desa Pajar yang sering disebut Jaro Pajar, apa langkah saudara untuk melakukan atau keamanan di desa ini? Itu aja. Siap. Terima kasih Pak. Alhamdulillah sudah mengingatkan pihak kepolisian terkait keamanan yang memang belum saya masukkan ke dalam susunan makalah tadi. Insya Allah akan menjadikan perhatian lebih dari saya juga, karena memang di dalam misi saya sudah disebutkan bahwa untuk menjunjung tinggi unsur kebudayaan.
terkait unsur kebudayaan tidak jauh juga dengan unsur gotong royong dan ronda gitu kayak gitu. Saya nanti akan mengoptimalkan ronda, mengajak masyarakat dengan melalui perangkat desa ataupun perangkat rukun tetangga dan rukun warga ya, untuk kembali mengaktifkan kembali ronda yang memang sudah menjadi hal yang sangat penting, dan karena memang sering juga di Paja banyak kesulitan terkait itu, hilangnya ternak apa itu memang tadi itu mohon maaf kepada masyarakat dan para penulis terkait apa yang tadi diusulkan oleh Pak Kanit, bahwa dalam penyusunan ini saya tidak menuliskan itu. Insya Allah dalam program-program kerja dan penyusunan lainnya nanti akan saya prioritaskan dalam hal itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Puskesmas. Kebetulan kepala Puskesmasnya sedang ada acara. Yang terhormat Bapak Camat dan kepada Bapak Ibu Jurnalis, penulis di sini, saya akan menanyakan dari program kesehatan di sini kan nggak ada nih tentang mobil siaga desa, terus penurunan angka stunting, tapi tadi bapak menyebutkan cuma di sini nggak ada. Yang ingin saya tanyakan, apa yang akan bapak lakukan? Kan sekarang lagi trennya stunting ya Pak ya. Program apa yang akan bapak lakukan rencana untuk menurunkan angka stunting itu? Apa saja yang akan bapak lakukan? Ya, mohon maaf Bu, ya memang tadi itu sudah terbersih dalam hati saya. Cuman karena memang kesibukan saya dalam bersosialisasi di masyarakat, terus kesulitan saya dalam ini memang waktu yang memang mepet, maka banyak hal-hal yang sudah terpikirkan namun tidak saya masukkan di sini. Terkait apa yang disampaikan bahwa apa saja langkah yang akan saya lakukan terkait penurunan stunting ya. Insya Allah ketika saya terpilih sebagai kepala desa, saya akan mengajak masyarakat untuk ada istilah program BIAN ya Bu ya, untuk masyarakat bahwa untuk segera melakukan imunisasi, bulan imunisasi nasional itu, agar anak-anak di lingkungan desa Paja intinya dalam sehat gitu. Juga bakal mendukung program-program posyandu terkait peningkatan gizi gitu. Mungkin sementawis yang bisa saya sampaikan terkait visi misi itu saja dulu. Mudah-mudahan nanti ke depan ketika saya diberikan amanah akan berkomunikasi dengan pihak terkait apa saja yang memang penting untuk hal-hal mengurangi stunting tersebut. Cuma saya mau nitip pesan aja Pak, ya. Nanti kalau emang Bapak nanti terpilih, saya mohon untuk para kader tolong jangan diganti. Soalnya kadang biasanya sudah ganti yang repot kita puskesmas buat membina lagi, karena itu kan programnya stunting ya, kader-kader sudah dilatih, nanti kalau baru lagi mulai dari nol lagi, mungkin itu aja. Ya. Ganti KB Bu nanti Bu. Calon kepala desa ini ada 3, tapi yang akan memimpin kepala desa Paja ini cuma 1 ya. Yang pertama saya tanyakan, apakah Bapak sudah siap menang? Itu harus ada dalam kehidupan Bapak. Karena kebiasaan punya kekisruhan di masyarakat itu akibat daripada kekalahan. Nah, itu harus tercantum. Apakah Bapak sudah siap atau belum? Saya tanya dulu nih biar kedengaran. Tolong siapa? Siap ya. Terus tadi saya sampaikan di birokrasi pemerintah, terutama di desa, di kecamatan, dimanapun aja, pasti ada regulasi, aturan.
tadi ada permohonan dari Bu Bidan tadi. Ketika artinya Bapak terpilih jadi kepala desa, tolong regulasi itu diamankan, aturan itu diamankan. Seperti dari contoh, ada seorang apa namanya Bu? Kader itu kan sudah dididik, dibina, sudah dibawa anggaran negaranya juga sudah termasuk ke situ. Nah, ketika ada sesuatu hal Bapak terpilih, ini bukan saudara Bapak, maka Bapak akan diganti apa tidak? Saya tanya langsung di sini. Jadi yang penting Bapak lanjutkan aja ya. Adapun masalah ada kekurangan, tambahan, mungkin bisa aja ya Bu ya untuk dilanjutkan. Jadi intinya saya tanyakan, saya harap Bapak harus siap menang, siap kalah ya. Berarti masyarakat saja, masyarakat Paja ini adalah masyarakat yang madani. Ya, itu mohon dipegang. Ya, udah. Pak Camat boleh nambahkan? Iya, silakan. Iya, harus. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja. PJS. Yang terhormat Pak PJS yang telah tadi menanyakan langsung kepada calon nomor 1. Saya tidak akan menanyakan masalah program kerja calon nomor 1. Namun saya selaku Ketua BPD di Desa Paja barangkali untuk panelisme setelah pasca pilkades biasanya Pak Camat. Biasanya yang rawannya itu setelah pelaksanaan pilkades. Sejauh mana calon nomor 1 apabila diberikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempersatukan umat. Yang sulit ini untuk mempersatukan umat. Karena ada 3 calon, artinya ada 3 kelompok. Langkah apa yang akan dijalankan oleh saudara ketika diberikan amanah untuk mempersatukan umat kembali? Karena membangun tanpa kesatuan di masyarakat sulit, Pak Camat. Karena pasti ada kendala, ada kurang selektif, dilaporkan ke atas. Kalau ada langkah-langkah upaya untuk mempersatukan umat, silahkan calon kepala desa berjanji di hadapan masyarakat, karena ada tim sukses semuanya Pak, supaya kedengaran setelah pasca pilkades apabila diberikan amanat. Kami ingin janji setiap calon Pak setelah pasca pilkades. Makasih Pak, maaf. Ya, terima kasih kepada Ketua BPD juga para penulis semuanya. Saya selaku calon kepala desa nomor 1 yang memang tentunya ketika saya terpilih tetap harus menjaga kondusivitas, menjaga kerukunan antar masyarakat, antar warga yang memang sedikit menyinggung terkait seperti persoalan pergantian perangkat desa, terkait ibu kader itu memang sering kali saya mendengar dari isu-isu ya gitu. Walau saya juga belum pernah melihat sendiri. Saya memang berkomitmen pada saat persoalan politik ataupun sudah ada yang terpilih, maka stop politik hanya di situ. Kita ke depan lebih memikirkan terkait administrasi, lebih terkait pembangunan ke depan. Maka hal-hal itu insya Allah akan saya hindari. Insya Allah saya akan bersama-sama dengan baik itu perangkat desa atau masyarakat, RT dan RW untuk sama-sama membangun Desa Paja, merajut kebersamaan kembali. Karena memang pembangunan tidak akan pernah selesai atau tidak pernah terselenggara tanpa adanya persatuan dan kesatuan di antar warga. Terima kasih. Terkait tadi upaya-upaya saya dalam menjalin mempersatukan kembali baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat dan tim-tim sukses. Saya sudah mencoba bahkan dari awal sebelum pemilihan Pak. Saya menggagas mengajak kepada tim-tim dari calon nomor urut 2, nomor urut 3. Bahkan yang sering memang diketemukan itu darah-darah muda Pak, yang memang sering berapi-api terkait politik. Mereka belum siap secara mental. Maka saya juga mengajak kepada para kepala pemuda untuk bersama-sama, yuk kita silaturahmi ke setiap calon. Agar kami calon nomor urut 1, 2, dan 3 itu ya memang milik mereka. Bukan
bukan hanya cuma calon nomor urut 1 saja milik pemuda, bukan cuma nomor urut 2 saja, nomor urut 3 saja, tapi kami bertiga adalah milik semuanya. Maka saya juga berterima kasih karena memang apa yang sudah dilaksanakan dari Kepala Pemuda di Kampung Tarisi sudah berjalan, Pak. Alhamdulillah kami ketiga calon sudah melaksanakan silaturahmi dengan para pemuda yang dari Kampung Tarisi. Insya Allah ke depan langkah-langkah itu nanti akan saya bangun dengan di forum-forum seperti forum gotong royong, forum pengajian untuk ngajak kembali kita bersama-sama membangun desa Pajai itu ke arah yang lebih baik. Terima kasih Pak Ketua BPD, Pak Camat. Mungkin satu lagi Pak Purwoh terkait dengan yang disampaikan oleh Pak dan dengan ketika Pak Purwoh terpilih jadi kepala desa. Kemudian nih sebaliknya, apabila Pak Purwoh tidak terpilih menjadi kepala desa, apa yang akan dilakukan setelah selesai pemilihan ini tidak terpilih? Ya, atur nuhun. Ya tentunya saya akan selaku calon yang memang barangkali mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada saya gitu. Mudah-mudahan kan berdoa gitu Pak. Jadi insya Allah tadi saya sudah mengatakan bahwa saya harus siap menang dan siap kalah karena permainan tidak ada yang menang semuanya. Maka saya ketika saya kalah, maka saya harus mengucapkan selamat kepada ini dan harus bersama-sama. Saya bakal kembali menjadi masyarakat, menjadi anak beliau. Mantap. Bahwa saya adalah anak desa Pajak. Ketika orang lain yang menjabat menjadi kepala desa, ya saya anaknya, dia bapaknya. Sami inovator. Mohon. Kita tuntut, maka silakan terakhir. Sebagai penutup, saya selaku calon nomor 1 mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta penyampaian visi misi kepala desa, juga kepada panelis dan panitia kecamatan, pada musibah kecamatan Sajira, juga kepada panitia serta para tim sukses, baik itu calon nomor 1, calon nomor 2. Saya mohon doa untuk mudah-mudahan dalam pelaksanaan pilkades lancar, aman dan kondusif. Amin. Lanjut. Jarak. 12 di Somai. Setengah 12.